Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nadia Saputri dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosioantropologi. Yang pertama ada fenomena sosiologi tentang aspek sosialisasi dan penyesuaian diri, beserta timbal baliknya dengan pendidikan. Nah, di sini saya mengambil tentang lokus dalam kampus. Dalam sosiologi pendidikan, konsep penting tentang sosialisasi dan penyesuaian diri adalah bagaimana siswa atau mahasiswa baru harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang ada di lingkungan kampus. Pada tahap yang sama, mahasiswa mempelajari norma sosial dan nilai budaya melalui interaksi dengan lingkungan. Beberapa peristiwa yang terkait dengan gagasan sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan kampus yang saya alami yaitu pengenalan lingkungan kampus. Perkenalan ini sering diadakan pada hari pertama kuliah bagi mahasiswa baru, sehingga perkenalan ini membantu kami untuk mengenal budaya lokal yang ada di dalam lingkungan kampus. Selanjutnya ada orientasi jurusan. Orientasi jurusan ini biasanya diadakan kegiatan orientasi di mana kita atau mahasiswa baru diberi penjelasan tentang sistem pendidikan, aturan, dan kebiasaan yang ada di jurusan tersebut. Nah, sosialisasi dan penyelesaian diri terkait dengan hubungan antara konsep tersebut dengan pendidikan. Contohnya itu, proses sosialisasi dan penyesuaian diri memungkinkan mahasiswa untuk belajar tentang kebiasaan sosial dan budaya lokal yang ada di lingkungan kampus tersebut, dan membantu mereka agar menjadi lebih baik dalam beradaptasi. Salah satu hal penting agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dan berkembang adalah memahami dengan baik lingkungan yang mereka hadapi, untuk dapat memberikan pembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya. Mahasiswa harus memahami proses sosialisasi dan penyesuaian dirinya dalam lingkungan kampus. Selanjutnya ada fenomena antropologi tentang aspek kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan fenomena antropologi kebudayaan di lingkungan kampus yaitu adanya perubahan gaya hidup di kalangan mahasiswa yang juga memiliki dampak pada budaya di lingkungan kampus, seperti meningkatnya minat bermain game online atau lebih mengutamakan hidup selfie dan persepsi publik serta kesulitan berkomunikasi secara terbuka. Yang kedua, ada kehidupan kampus yang heterogen secara budaya, mengakibatkan adanya interaksi sosial yang kompleks dan berpotensi terjadi konflik, seperti adanya perbedaan nilai dan cara pandang hidup, misalnya mengenai gender dan agama. Adapun hubungan timbal balik antara antropologi kebudayaan dan pendidikan yang sangat penting di lingkungan kampus. Dalam hal ini, lingkungan kampus memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dan budaya yang positif bagi mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, dalam rangka mengoptimalkan proses pendidikan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan antara antropologi kebudayaan dan pendidikan, yaitu nomor 1, mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pengajaran tentang kebudayaan sebagai bagian dari aktivitas akademik, seperti kegiatan kuliah dan praktikum di bidang antropologi, sosiologi, sejarah, atau agama, yang diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi siswa dan mahasiswanya, serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, melibatkan mahasiswa dalam pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari program ekstrakurikuler, seperti organisasi yang mendorong solidaritas antara mahasiswa dan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan sosial, atau pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan cara pandang merekayasa untuk mempertahankan tradisi kultural yang ada. Yang ketiga, membuka ruang diskusi yang terbuka tentang berbagai permasalahan dan fenomena antropologi kebudayaan yang timbul di kampus, sehingga mahasiswa juga dapat lebih memahami perbedaan budaya dan saling toleransi dalam interaksi dengan sesamanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke analisis kritis
atau gap antara konsep pendidikan ideal dengan konsep sosial antropologi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kita membahas tentang fenomena sosiologi dulu. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah manusia seutuhnya adalah salah satu dari banyak konsep yang berusaha dipertahankan dan tetap relevan dalam dunia pendidikan. Namun, ada kejadian tertentu yang terjadi di dunia nyata dibanding pendidikan meskipun gagasan pendidikan ideal itu ada. Meskipun idenya ideal, bahwa sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan kampus mencakup membangun hubungan, perkenalan, dan orientasi sebagai bagian dari proses sosialisasi. Faktanya adalah bahwa di beberapa kampus, sosialisasi lebih banyak didominasi oleh kelompok mahasiswa yang sudah tinggal di sana lebih lama atau biasa yang kita sebut sebagai senior. Mahasiswa baru mungkin kesulitan menyesuaikan diri karena kurangnya pengetahuan tentang standar yang berlaku di kampus, seperti orientasi kehidupan kampus dan tata cara pergaulan. Yang paling penting, mereka mungkin tidak memiliki panduan yang tepat tentang bagaimana membangun relasi dengan senior atau mahasiswa lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke aspek antropologi. Dalam filosofi pendidikan Indonesia, ada beberapa konsep pendidikan ideal yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter dan keterampilan mahasiswa dan mahasiswi. Konsep-konsep ini termasuk konsep jasmani rohani yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional, dan gotong royong sebagai nilai sosial masyarakat Indonesia. Dalam konsep pendidikan ideal ini, seringkali tidak terwujud dengan baik ketika dilihat dari kejadian kebudayaan di kampus. Ada gap atau perbedaan antara gagasan pendidikan ideal tersebut dan apa yang terjadi di kampus. Berikut ini adalah beberapa analisis kritis yang dilakukan mengenai kejadian-kejadian tersebut dengan konsep pendidikan ideal. Yang pertama, ada perubahan gaya hidup. Fenomena kebudayaan yang mengalami perubahan gaya hidup juga menyebabkan gap dengan gagasan pendidikan ideal, terutama gagasan pendidikan Pancasila. Ini terlihat dari peningkatan gaya hidup individualis dibandingkan dengan nilai sosial gotong royong yang ditanamkan dalam Pancasila. Pendekatan pendidikan Pancasila menekankan pada pengembangan sikap toleransi dan keadilan serta kesepakatan dan kerjasama di antara warga negara. Yang ketiga adalah kegiatan organisasi. Organisasi kampus selalu dapat meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Namun, dalam beberapa lingkungan kampus yang sibuk dan kultur pesta, kegiatan organisasi kampus cenderung didominasi oleh kegiatan yang kurang mendukung prinsip sosial dan kepedulian sesama. Ini dapat menyebabkan gap dengan gagasan pendidikan gotong royong yang ideal. Nah, untuk mengatasi gap antara konsep pendidikan ideal dan fenomena kebudayaan di lingkungan kampus, perlu dilakukan upaya-upaya pendidikan yang lebih aktif dan berkesinambungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu mengarahkan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan kampus mencakup pendidikan untuk nilai-nilai moral dan kepedulian sosial, termasuk menekankan nilai-nilai antropologi kebudayaan dalam kurikulum maupun kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktivitas mahasiswa dan dalam organisasi atau kegiatan akademik melalui pembinaan yang tepat dan dukungan publik yang luas dari dosen dan pihak kampus, serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
seperti kegiatan sosial, kemahasiswaan, dan kegiatan-kegiatan seni. Dalam rangka mengatasi gap antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa-peristiwa kebudayaan di dalam kampus, perlu ada komitmen dari seluruh pihak yang terlibat untuk menjadikan pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter dan keterampilan siswa dan mahasiswa, serta membentuk pribadi yang mencintai bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kampus dan masyarakat lebih luas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.